Yang sholat 2 rakaat merendahkan yang 8, Anda sombong. Merendahkan itu bukan ibadah. Sombong itu maksiat. Kalau Anda ketemu orang sholat 2 rakaat, jangan rendahkan. Anda bersyukur, alhamdulillah dia bisa sholat 8 rakaat. Doakan semoga besok 20 itu. Biar semakan. Semoga kuat, semangat itu. Dicaci olo-oloan. Ini pendidikan dari siapa itu? Sebaliknya 8 mengatakan 20 bid'ah. Wah, ini kacau lagi. Kita belajar fikih taraweh. Apakah ada taraweh yang bid'ah? Jawabnya tidak. Tidak ada taraweh kok bid'ah. Tidak ada taraweh yang bid'ah. Taraweh adalah ibadah. Qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan dengan melakukan sholat, itu adalah taraweh. Dan untuk memahami tentang taraweh, kemarin sudah kita mulai dengan kita memahami witir dulu. Urutannya begini. Witir itu berapa rakaat, barusan tarawehnya Nabi berapa rakaat, kemudian apa yang terjadi saat itu setelah baginda Nabi dari para sahabat tabi'in hingga hari ini. Kita sudah tahu bahwasanya witir baginda Nabi itu paling banyaknya 11 rakaat, dan itu yang paling banyak dilakukan Nabi sebagai orang yang paling kuat ibadahnya. Jadi seperti dalam satu riwayat, Siti Aisyah ditanya tentang sholat Nabi di malam hari di bulan Ramadan. Ternyata Siti Aisyah memberitahu apa yang beliau ketahui tentang kebiasaan Nabi di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, yaitu melakukan sholat 11 rakaat. 11 rakaat itu adalah yang dilakukan Nabi baik di luar Ramadan atau di dalam Ramadan. Berarti jelas itu bukan sholat taraweh. Hadis Siti Aisyah bukan sholat taraweh. Dan di penghujung hadisnya adalah disebutkan Nabi tentang witir. Jadi tentang hadis 11 rakaat itu hadis tentang witirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Jadi witir Nabi paling banyak 11. Boleh 1, bisa 1, bisa 3, bisa 5, 7, 9, 11. Kemudian bilangan sholat tarawih Rasulullah. Sekarang kita masuk tarawihnya Rasulullah itu berapa rakaat dulu. Kami baca tagnya, ini tag ini dari sebuah kitab, ini kitabnya. Ini beberapa permasalahan, ada tarawih, ada Sya'ban, ada Rajab, ada macam-macam. Namanya memahami perbedaan ulama. Di antaranya masalah sholat tarawih kami hadirkan. Jadi fikih tarawih ada cuplikan daripada buku ini. Kita lanjutkan. Bilangan tarawih Rasulullah. Tidak ada riwayat pasti yang jelas pasti itu benar secara riwayat. Batasan sholat tarawihnya Rasulullah di malam bulan Ramadan enggak ada. Penentuan bilangan sholat tarawih Nabi di bulan Ramadan tidak ada. Yang jelas pada bulan Ramadan, yang pasti dan jelas pada bulan Ramadan, Rasulullah memperbanyak ibadah dengan ibadah-ibadah yang tidak pernah Rasulullah lakukan di luar Ramadan. Jadi ada ibadah yang tidak pernah dilakukan di luar Ramadan, dilakukan di bulan Ramadan. Nah, itulah yang disebut nanti sebagai qiyamul lail atau tarawih. Jadi banyak riwayat-riwayat tentang baginda Nabi melakukan sholat di bulan Ramadan tapi tidak dilakukan di luar Ramadan. Jadi banyak riwayat ini, di antaranya hadis-hadis ya, mungkin ya. Hadis sholat tarawih Rasulullah. Ini yang pertama. Hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qalat Sayyidatu Aisyah, Siti Aisyah berkata, anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi dzata lailatin. Ini kisah tarawih itu, ini loh hadis tarawih. Nabi sholat di masjid pada suatu malam. Shalla bi sholati nasun. Setelah Nabi sholat di malam Ramadan diikuti oleh orang. Jadi Nabi sholat sendiri lalu diikuti oleh orang. Tsumma shalla fil qabilati, kemudian Nabi Muhammad sholat di malam berikutnya. Di hari puasa yang kedua, malam kedua sholat. Fakathuran nas, banyak yang ikut, dari 2 menjadi 5 menjadi banyak. Di belakangnya semakin banyak. Kemudian di malam berikutnya tumajtama'u minal lailati tsalatsati wa rabi'ati. Kemudian di malam 3 atau 4, pokoknya setelah itu kata Siti Aisyah,
Sahabat-sahabat Nabi itu yang rindu beribadah di bulan Ramadan, yang ngerti sabda Nabi mengqama Ramadhana imanan wa ihtisaban, orang menghidupkan Ramadan dengan sholat akan diampuni. Ngerti itu, melihat Nabi sholat, nunggu. Di malam berikutnya nunggu, Nabi belum keluar. Nabi lihat, ini kok banyak orang nunggu mau sholat sama saya ini. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah. Nabi nggak keluar. Memang kasih sayang Nabi itu seperti itu. Jadi Nabi tidak keluar, takut nanti diwajibkan, khawatir nanti ada perintah agar melakukan sholat ini wajib di bulan Ramadan, takut keberatan umatnya. Nabi falam yakhruj Rasulullah. Nabi tidak keluar. Falamma asbah. Setelah Nabi tidak keluar melihat sahabat Nabi nunggu, besok paginya qala Nabi berkata, qad ra'aitul ladzi sana'tum, aku tahu kamu semalam nunggu aku ya. Falam yamna'ni minal khuruji, ketahuilah wahai sahabatku, tidak ada yang menghalangi untuk keluar illa anni khasyitu, kecuali aku khawatir antufrat alaikum, aku khawatir solat seperti itu jadi diwajibkan untuk kalian. Wa dzalika fi Ramadan, ini riwayat Muslim Bukhari, ini kisah Ramadan. Jadi kisah solat malam Nabi di bulan Ramadan kayak begini ini bentuk. Hadis Bukhari Muslim. Ada hadis berikutnya, riwayat Imam Bukhari, mirip-mirip. Semuanya mirip-mirip seperti ini. An Zaid bin Thabit, dari Sayyidina Zaid bin Thabit, kesaksian dari Zaid bin Thabit, bukan dari Siti Aisyah. Anna Rasulullah SAW ittakhadha hujratan. Nabi mengambil satu sekatan. Hujrah itu biasanya kalau dalam rumah kita kan kamar. Jadi menyekat, jadi membuat tanda. Sekat tidak harus ditekat. Pokoknya ada sebuah masjid, di bagian masjid ditandai oleh Nabi. Apakah kalau zaman sekarang dipasang namanya apa, markirkan sajadah terlebih dahulu atau apa begitu? Jadi Nabi memesan tempat fi Ramadan, fa shalla fiha, Nabi sholat di tempat tersebut. Anggap saja pojok ditandai oleh Nabi agar sholat Nabi di situ. Layaliya, beberapa malam. Fa shalla bi sholatihi nasun. Rupanya waktu Nabi sholat diikuti oleh orang-orang min ashabihi. Dari sahabat Nabi ngikuti. Falamma alima bihim, setelah Nabi sadar tahu bahwasanya banyak yang ngikut, yakut, Nabi tidak keluar lagi di esok harinya. Maksudnya ya duduk bukan berarti duduk nongkrong, maksudnya tidak seperti aktivitas sebelumnya. Wa kharajahim, setelah itu keluar dia. Dalam riwayat tadi paginya keluar. Faqala qad araftu alladhi ra'aitu fi min soni'ikum. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Fasallu ayuhan nasu fi buyutikum. Kalian boleh sholat di rumah-rumah kalian. Tidak harus nunggu seperti ini. Fa inna afdhalas sholati, sebaik-baik sholat, sholatul mar'i fi baiti. Sholatnya seorang itu di rumahnya ilal maktubah, kecuali sholat fardu. Maksud ini kabar gembira, jangan sampai kamu repotkan diri pergi ke sini, boleh kamu sholat di rumah. Ini hadis terjadi di bulan Ramadan. Ini kisah terjadi di bulan Ramadan. Hadis yang ketiga dari Siti Aisyah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili, tengah malam keluar. Shalla fil masjid, salat di masjid. Wa shalla rijalun bi sholati, akhirnya banyak diikuti orang. Jadi kelihatannya ini kisah yang serupa, cara menceritakan saja berbeda-beda. Wa asbahan nasu yatahaddatsun. Jadi mereka tuh bangga semalam bisa sholat dengan Nabi. Cerita, semalam aku sholat dengan Nabi loh ya. Banyak rakaatnya begini-begini pas Ramadan. Kayak ini ya yang harus kita lakukan. Nah, ini ngobrol nih, seneng gitu, bangga, bayangkan. Kayak kalau kita zaman ini ketemu dengan guru kita, seorang elit, kita diajak diskusi, ngobrol, kita besok ceritanya nggak habis-habis. Bangga cerita. Nah, fajtama aktsar minhum. Akhirnya setelah beritanya kemana-mana, kumpul malam berikutnya rame lagi. Wa kharaja fi lailati tsaniyati. Nabi keluar di malam kedua. Sallallahu bi sholati, orang pada ngikut benar dengan sholatnya Nabi. Jadi setelah sholat yang pertama, beritanya nyampe ke yang lainnya, di malam berikutnya semakin ramai. Fa asbahan nas yadhkuruna dzalik. Ini riwayat Muslim. Akhirnya orang lebih menceritakan itu. Wah, rupanya kemarin diulang lagi, kejadian lagi nih. Nabi sholat malam. Kayaknya ini deh amalan kita untuk malam Ramadan. Wa kathura ahlul masjid, orang masjid semakin banyak. Minal lailati tsalati, malam ketiga. Wa kharaja, keluar, fa sallallahu bi sholati, sholat dengan Nabi Muhammad. Falamma kanatil lailatul rabi'atu, di malam keempat, ajazal majlis, itu penuh masjid. An ahlihi, penuh, enggak menampung lagi.
Karena lihat ramai begitu, falam yakhruj ilaihim Rasulullah, Nabi tidak keluar. Wa tafiqa rajulun rijalu minhum yaquluna, akhirnya orang pada ngomong, as-shalah, manggil Nabi, salat ya, maksudnya nunggu ya Rasulullah salat. Kami lagi nunggu ya Rasulullah. Falam yakhruj ilaihim, Nabi tidak keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kharaja li salatil fajri, sampai waktu subuh, salat subuh. Walamma qadal fajr, setelah qadal fajr, setelah selesai salat subuh, aqbala 'alan nasi, menghadap kepada orang-orang. Tsumma tasyahada, seperti biasa berkhutbah, bersyahadu an la ilaha illallah wa syahadu Muhammadar rasul, faqala amma ba'd fa innahu lam yakhaf alayya sya'nukum lailata. Lam yakhfa alayya lam yakhfa, tidak tersembunyi bagiku keadaanmu semalam. Maksudnya aku tahu yang kamu lakukan semalam. Walikinni khasyitu, akan tapi aku sengaja tidak keluar karena aku takut antufrat alaikum salatul laili, khawatir aku itu diwajibkan atas kalian salat malam, fata'jizu anha, kemudian kamu kerepotan. Lagi-lagi kasih sayang Nabi. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Inilah yang terjadi tentang kisah salat tarawih Nabi. Bukan 11 rakaat yang selama ini diramaikan orang. Jadi kesimpulannya, salat Nabi tidak ada bilangannya. Udah tidak, sahabat Nabi tidak menukil tentang bilangan salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada bilangannya. Selagi tidak ada bilangannya, jangan menentukan bilangannya dulu. Adapun hadis yang selama ini kita dengar tentang 11 rakaat, kami ulang lagi, itu hadis salat witir. Saya ulang biar bisa dibanding. Jadi ingat, 8 rakaat bukan bukan bilangan salat tarawih Nabi, 20 rakaat juga bukan bilangan salat tarawih Nabi. Ingat. Karena apa? Salat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Itu harus paham. Jadi Anda tidak usah bingung, tidak usah mencaci, tidak usah mengolok. Yang biasa dengan 8 tidak usah ngolok 20, yang 20 jangan ngolok 8. Oh, memang bukan bilangannya. Nabi tidak. Tadi kan sebutkan tadi, orang keluar Nabi sholat, tidak ada bilangannya. Adapun yang selama ini yang Anda dengar hadis sahih riwayat Imam Bukhari tentang 11 rakaat, saya ulang hadisnya. Ini bunyinya. An Abi Salamata bin Abdurrahman annahu akhbarahu annahu sa'ala. Ada seorang bertanya pada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Pengen tanya tentang, ya Aisyah, wahai Siti Aisyah, saya pengen tahu salat Nabi Ramadan gimana masih? Nabi kalau Ramadan ngapain? Faqalat, ternyata Siti Aisyah, dan ingat hadis sebelumnya, Siti Aisyah itu kalau melakukan sholat biasanya setelah tidur. Dan Nabi tidak memaksa istri dan keluarganya ibadah seperti beliau. Karena beliau ibadahnya kelas tinggi, gak akan mampu. Sehingga baginda Nabi itu gaya beliau adalah, istri beliau sholat dulu, sudah tidur, Nabi sholat. Setelah Nabi puas sholat, sekiranya cukup, dibangunin keluarganya. Nah, Siti Aisyah dibanguni, fasolatu fa'autartu, sampai dalam riwayat aku berwitir dengan Nabi. Jadi yang diketahui Siti Aisyah itu witirnya Rasulullah. Sebelumnya berapa sholat malam Rasulullah di luar Ramadan sekalipun? Nggak tahu. Wong kalau sholat sampai tawar rahmat qadama, sampai kakinya membengkak. Jadi sholat malamnya Nabi di luar Ramadan juga banyak. Tapi yang jelas Siti Aisyah, yang dilihat Siti Aisyah kebanyakan dibanguni, Aisyah, bangun-bangun, fa'autartu. Akhirnya aku berwitir dengan Rasulullah. Jadi yang dilihat Siti Aisyah adalah witir. Termasuk ini adalah yang disaksikan Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Faqalat, maka Rasulullah, tidaklah Rasulullah yazidu, menambah fi Ramadan wala fi ghairihi. Jadi Nabi tidak menambah di Ramadan, di luar Ramadan tentang sholat ini. Nah, berarti yang diceritakan Siti Aisyah ini bukan sholat yang khusus Ramadan. Ada pun tarawih khusus Ramadan. Coba Nabi, Siti Aisyah menceritakan, adapun kalau ente tanya kebiasaan Nabi Ramadan, saya sampaikan ada satu hal yang Nabi melakukan di Ramadan dan di luar Ramadan. Akhirnya apa? Ala 11 rakaat, 11 rakaat. Sholli arba'an, 4 rakaat, fala tas'alan khusnihinna wa tulihinna, jangan bertanya tentang bagusnya dan panjangnya sholat. Kemudian arba'an, kemudian arba'an lagi, kemudian terakhir qalat Aisyah, setelah sholat 11 rakaat, tsumma yusalli thalathan, kemudian sholat 3 rakaat. Ini hadisnya, hadis sahih Bukhari. Terakhir Siti Aisyah mengatakan qalat Aisyah tu, dan setelah selesai sholat ini loh, ini kan dihubungkan dengan Siti Aisyah bercerita tentang sholat Nabi yang bisa dilakukan di luar Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Faqultu ya Rasulullah,
Atanamu qabla an tutir. Apakah kamu tidur sebelum witir? Berarti ini pembahasan sekitar witir, tapi kok Nabi tidur duluan sekarang witir. Berarti kamu tidur dulu sebelum witir ya Rasulullah. Kamu tadi tidur ya, Anda tidur ya Rasulullah, kemudian witir. Jadi apakah Anda berwitir? Anda tidur dulu sebelum witir ya Rasulullah? Nabi menjawab, qala ya Aisyah, tuhai Aisyah, inna ainaya, mataku tanamani tidur, wala yanamu qalbi, hatiku tidak tidur. Berarti dia akan iya, aku witiran. Cuman jangan dianggap mataku tidur, hatiku tidur, mataku tidak tidur. Jadi hadis yang selama ini ramai dibicarakan sebagai sholat tarawih 11 rakaat itu sebenarnya sholat witir. Makanya kalau Anda sholat 8 rakaat, sholat saja, tapi tidak usah membawa hadis ini itu jadikan hujah sholat witir. Karena ini keterangannya apa? Di Ramadan dan di luar Ramadan. Memang Ramadan ada tarawih. Makanya yang 20 jangan juga mencaci yang 8. Nggak ada caci maki. Makanya saya sedih di masyarakat itu sudah, kalau beda sholat saja sudah lirik-lirikan. Kayaknya ini sudah musuhan tuh. Nah, jadi sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Tadi hadis yang kita sengaja kami kembali kepada hadis 11 rakaat agar tahu betul. Karena biasanya kalau saya ngomong tidak ada bilangannya langsung ngomong kan 11. Riwayat 11 ini loh kita baca supaya mantap betul bahasanya sholat tarawih Nabi tidak ada bilangan tertentu. Setelah itu baru adil nanti. Sebab nanti kalau tidak kita kembalikan ngomong ada 11 itu ada hadisnya, ngomong gitu kan. Ini loh hadisnya sudah kita baca lagi. Ini tentang witirnya Rasulullah. Baik, berarti 8 rakaat bukan bilangan sholat tarawih Nabi Muhammad, 20 rakaat juga bukan sholat tarawihnya, bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Harus jelas itu. Supaya tidak ada kesombongan. Wah, ini paling sunnah. Nah, ini kan kacau. Merendahkan orang, sudah mana ada sunnah Nabi merendahkan itu. Baik, ya ini. Jadi harus jujur Anda. Ini bukan, makanya biasanya langsung yang biasa dengan 8 langsung membawa hadis ini. Itu bukan hadis tentang sholat tarawih. Anda baca pelan-pelan. Ini bukan sholat khusus di malam Ramadan. Yazidu, Nabi la yazid, tidak menambah. Fala tas'al, Nabi tidak menambah. Maka Nabi yazid, Nabi tidak menambah. Fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Di Ramadan luar Ramadan. Berarti ini bukan sholat khusus bulan Ramadan. Sementara pembahasan kita tentang tarawih di bulan Ramadan. Baik, selesai. Jadi sampai kesimpulan tentang sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Lalu bagaimana muncul bilangan-bilangan? Ijtihad mereka yang 8 rakaat tentunya dengan ijtihad mungkin ada isyarat atau riwayat biarpun mungkin masih mengandung ini tarawih bukan tarawih. Yang jelas sholat malam Ramadan adalah sholat istimewa. Sholat tarawih tadi. Baik, kemudian setelah itu kita kembali kepada bilangan sahabat Nabi. Ya kan? Bilangan tarawihnya sahabat Nabi ada berapa? Yang perlu dicermati dari bilangan rakaat sholat tarawih pada masa sahabat dimulai dari masa Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi pada zaman itu tidak dinukil tentang riwayat-riwayat berapa. Pada zaman Nabi berapa Nabi melakukan sholat tarawih tidak ada bilangannya. Yang jelas Ramadan sholat begitu saja. Baru kemudian setelah itu ada keterangan tentang bilangan tarawih, yaitu pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu 20 rakaat. Hei yang melakukan sholat 20 rakaat, jangan dikatakan itu bilangan sholat tarawihnya Rasulullah. Anda sombong. 20 rakaat bukan bilangan tarawihnya Rasulullah, bukan. Ini makanya ini cara memandang harus adil. Kita jangan biasa. Maka belajar ilmiah itu seperti itu. Anda pandang bukan Anda dengan hawa nafsu. Mentang-mentang saya 20 langsung pegang 8 enggak. Itu tidak jujur dong Anda. 20 rakaat bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Baik, kita terangkan. Pertama, bilangan tarawih ini dimulai daripada zaman Sayyidina Umar. Sebelum Sayyidina Umar memang tidak ada tentang angka yang disebut. Sholatnya begitu saja. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab karena ceritanya itu adalah sampai bilangannya jelas tuh gini. Waktu itu Sayyidina Umar ada riwayat lain kita sebutkan nanti kalau memang ada waktu, karena ini insya Allah sudah malam Selasa terakhir sebelum Ramadan. Yang jelas ceritanya itu Sayyidina Umar itu melihat orang di masjid kok sholatnya sendiri-sendiri. Ini ketua kabilah ini dengan pengikutnya, ketua kok melencong-melencong, kelompok-kelompok gitu. Ada hadis nanti hadis. Ini kok kelompok-kelompok nggak enak, nggak elok dipandang mata ini. Lalu Sayyidina Umar memerintahkan bahwasanya akan dijadikan
Satu, biar imamnya satu. Lalu dipilih salah satu untuk menjadi imam. Setelah diperintahkan Sayyidina Umar, imamnya satu biar sholat nggak kemana-mana. Tak tanya di malam berikutnya Sayyidina Umar datang rapi indah. Sampai kalimat yang sangat masyhur, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini. Bid'ah itu apa? Hal yang baru diadakan dan tidak bertentangan dengan syariat. Pertama apa? Sholat jamaah ada. Waktu Nabi sholat tarawih malam hari diikuti sahabat Nabi tidak melarang. Jadi menentukan sholat tarawih dengan jamaah bukan dilarang. Maka perintah Sayyidina Umar tidak bertentangan dengan syariat. Cuman bedanya apa? Yang semula adalah satu pojok sana 20 orang, 30 orang dikumpulkan. Ternyata indah. Baru setelah itu, karena kalau bareng semuanya tentu ada mulainya, ada terakhirnya. Maka disitulah akan tampak bilangan nanti. Hari ini 70, besok 80, orang nggak bisa ngerti kapan pulangnya. Ini masih tambah enggak? Kan begitu. Sederhana. Jadi 20 bukan bilangan Rasulullah. Anda jangan sombong. 20. Ini bukan bilangan Nabi. Jadi begitu ceritanya. Supaya jelentreh. Karena heran kadang-kadang ini ada congkak ini. Ibadah kok pakai congkak. Selesai. Kemudian kita semua juga mengenal Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi, kemudian terjadi pada zaman Sayyidina Umar ditentukan bilangannya 20 rakaat. Biar ada batasnya dong. 20 rakaat. Nah, kemudian setelah itu kita tahu siapa Sayyidina Umar bin Khattab. Adalah minal khulafa'ir rasyidin, khulafa yang rasyid, yang dengan kecerdasan, kepandaian, kehebatan, ilmunya, ketakwaan, rasyid. Ya? Dan kita tahu kemudian yang ada pada zaman itu adalah memang Sayyidina Bakar sudah wafat, tapi masih ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali, ada sahabat Nabi, dan ternyata mereka membiarkan dengan bilangan 20, tidak ada yang mengkritisi, tidak ada yang menolak, tidak ada yang berdiri saya nggak mau 20, nggak ada. Sudah 20. Nah, ini benar-benar terjadi pada zaman itu. Berarti kesimpulannya adalah 20 rakaat itu adalah bilangan yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, bukan bilangan Rasulullah SAW. Nah, ini jelas. Kemudian adapun tentang riwayat tentang sholat pada sahabat Nabi banyak sekali, tentang Sayyidina Umar sholat 20. Tentunya kita tidak ingin panjang lebar, kita ingin sampai kesimpulan karena waktu, ya. Nah, kemudian setelah itu, kalau sudah begitu, mana yang perlu kita pilih saat itu? Berarti ada pilihan 3. Anda boleh melakukan sholat 20 rakaat. Anda boleh tidak memilih sholat 20, tapi yang penting sholat. Yang ketiga, enggak sholat. Karena enggak sholat juga enggak dosa, karena ini sunnah. Jangan ribut, supaya tidak masuk dalam konflik Anda itu. Baik, saya simpulkan, tidak saya baca selanjutnya karena ini waktu kita masih hikam, biar sampai pada kesimpulan. Kemudian di lapangan ada sholat 8 rakaat, ada 20 rakaat. Anda berpikir saja, 28 rakaat bukan bilangan tarawih Nabi, 20 juga bukan bilangan tarawih Nabi. Dua-duanya adalah sunnah Nabi Muhammad, qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan, sama-sama. Yang melakukan 20 rakaat termasuk qiyamul lail yang disebutkan dalam hadis, 8 rakaat juga qiyamul lail. Kalau perlu ada 12 rakaat juga qiyamul lail. Berarti sama-sama ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat orang mengambil 8, dia mengambil sunnah Nabi qiyamul lail, melakukan sholat, karena Nabi adalah sholatnya nggak dihitung bilangannya. Kalau nggak hitung kan bisa 4, bisa 8 bisa saja hitungan Nabi, bisa 12, bisa 16, bisa ini. Berarti jelas? Berarti yang 8 sunnah atau bukan? Sunnah, selesai. Yang 20 sunnah. Makanya apa? Sama-sama qiyamul lail. Cuman kalau sama-sama qiyamul lail, kira-kira ya hitungan pahalanya gedean mana? Kan gitu kan? Kita mikir saja, oh lebih baik sama-sama kok, kan gitu. Kemudian tambahannya, yang 20 rakaat ini memang bukan bilangan Nabi, 8 bukan bilangan Nabi. Cuman yang 20 rakaat itu memang bukan bilangan dari baginda Nabi, tapi ini adalah bilangan dari sahabat Nabi, khulafaur rasyidin. Dan Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Nabi mengingatkan, kalau ada sesuatu dari khulafaur rasyidin, ambil dari dia.
Maka kalau kita mengambil 20 adalah kita mengambil sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Itu kesimpulannya. Tanpa merendahkan yang 8. Maka setelah itu himbauan kami, Anda boleh sholat 8, 10 nggak ada masalah. Apalagi urusan pribadi Anda. Tapi ini bulan mulia, bulan Ramadan, kami minta kepada pengurus masjid dan yang lainnya, upayakan yang ada di masjid ini adalah imamnya mengambil yang paling banyak, biarpun nanti yang nggak mau boleh pulang. Tapi kalau dibalik yang sedikit, yang biasanya banyak pun jadi malas. Bukankah Ramadan waktu yang harusnya kita perbanyak? Mungkin Anda berkata, kalau di masjid jangan dipersulit dan diperingan. Yang diperingan urusan fardu. Kalau fardu jangan banyak-banyak sholatnya, karena kalau Sabtu nggak boleh ditinggalkan. Tapi kalau sunat pilih yang banyak, kalau orang mau ikut, kalau enggak boleh bubar, kan begitu. Maka kami menghimbau kepada sebelum masuk Ramadan, pastikan di rumah, di masjid Anda ini kalau bisa yang terbanyak. Biarpun Anda paling malas, Anda memprogram terbanyak, paling enggak Anda dapat pahalanya ngajak, biarpun sholat Anda hanya 4 rakaat. Jadi budaya ini, dan ini yang ada di Makkah, di mana semua ini penjuru dunia, 4 madhab semuanya menggunakan 20 rakaat. Jadi maksud kami seperti itu. Jadi Anda pengurus masjid musola 20 rakaat, 20 rakaat, 20 rakaat. Witirnya ya kalau bisa jangan 3, kalau perlu 11, kan berarti menjadi 31, kan begitu. Nah, ini panjang lagi nanti. Jadi maksud kami ini bulan mulia. Kalau sudah di masjid 20 rakaat, mungkin Anda punya kesibukan, Anda mutus, tidak ada masalah. Atau Anda ingin menyempurnakan 20 nanti di perjalanan karena saya mau pergi, lanjutkan di rumah. Ilmu sholat perjalanan sudah kita sampaikan pada pertanyaan lalu. Yang penting jangan sampai sedikit dong Ramadan. Baik, ini adalah masalah puasa sholat tarawih. Nah kemudian ya, bagi yang musola masjid, upayakan seperti itu. Imamnya, kalau Anda memang tidak bisa 20 rakaat, jangan jadi imam. Saya pengen 10, agak malas, pengen cepat pulang. Ya sudah, jangan jadi imam. Karena apa? Orang datang ke masjid itu pengen beribadah. Motivasi mereka, ajak mereka untuk bisa semakin banyak di bulan Ramadan. Dan itu. Dan ini adalah sunnah Khulafair Rasyidin. Dan ini yang ada masa. Ada lagi selain daripada al-Bukhari ada. Itu adalah ahli Madinah. Kebanyakan pengikut madhab Malik karena Imam Malik di Madinah. Ulama-ulama dan madhab Malikiyah waktu itu di Madinah ngelihat cara orang tarawih di Mekah itu kan 20 rakaat. Cuman 20 rakaat caranya 22 tawaf. Setelah 22 tawaf. 22 tawaf. Tawaf itu sunnah ya, semoga bisa umroh semuanya nanti. Tawaf itu biarpun bukan karena umroh dan haji, ada kalau Anda datang ke Ka'bah langsung niat putar 7 kali ibadah, ajib. Jalan-jalan ibadah itu di sana. Sehat lagi. Nah, 2 rakaat ya tarawahun sambil rehat-rehat, tarawih diartikan rehat saja. Dengan cara apa? Yang ngeluk punggung boyok sambil muter tawaf. 2 rakaat muter lagi. Makanya namanya tarawih itu lihat ya tarawahun baina rakaat. Dia pakai jeda setelah di antara rakaat-rakaat. 2 rakaat muter, 2 rakaat muter. Ulama ahli Madinah mikir, ini sudah di Mekah Masjidil Haram pahalanya dilipat gandakan. Sholat yang 20 rakaat, setiap 2 ada tawaf, wah kayaknya nggak sebanding dong. Makanya akhirnya apa? Tawafnya diganti dengan 2 rakaat. Diganti dengan 2 rakaat. Jadi 22 tambah 2, 22 tambah 2, 22 tambah 2, tersimpulkan menjadi 36. Makanya itu adalah amalnya ahli Madinah, sebagian dari madhab Imam Malik. Makanya kalau Anda tidak mau 20, ambil 36. Ayo. Jangan yang 10, jangan yang 6 dong. Ramadan kok. Lah ini, maksud kami seperti ini. Ini loh. Setelah itu Anda jangan caci maki, akan tapi tugas Anda adalah memotivasi orang untuk meningkatkan sholat. Kalaupun Anda tidak bisa sempurna 20 rakaat di masjid, kan kita ajari kemarin sambil kontrol anak di kamar sana, sholat 2, 4, 2, sambil di dapur ngangetin sayur 2, sambil sahur daripada sambil nunggu kompor gini tok 2, pas 20 rakaat. Kami ingin kembali budaya 20 rakaat seperti itu. Sehingga 20 rakaat sunnah Nabi plus sunnah Khulafaur Rasyidin ini saja insyaallah. Mohon dilihat di kitab kami
di kitab Indahnya Memahami Perbedaan Ulama. Sengaja ini kami buat agar kita ngerti perbedaan ulama, tidak biasa caci maki, tidak bisa merendahkan. Yang sholat 20 rakaat merendahkan yang 8, Anda sombong. Merendahkan itu bukan ibadah. Sombong itu maksiat. Kalau Anda ketemu orang sholat 8 rakaat, jangan rendahkan. Anda bersyukur, alhamdulillah dia bisa sholat 8 rakaat. Doakan semoga besok 20 gitu. Biar semakan, semoga kuat, semangat itu. Dicaci Allah-Allahan, ini pendidikan dari siapa itu? Sebaliknya 8 mengatakan 20 bid'ah. Wah, ini kacau lagi. Ya, selesai insyaallah masalah salat tarawih. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.